Di akun Instagram Nurmantio Gatot, salah satu deklarator kami itu bicara kata yang sering muncul, yakni kadrun dan kampret. Gatot menilai sebutan itu merupakan bentuk pelecehan kepada Tuhan. Ia pun meminta masyarakat untuk bisa santun dan tidak lagi menggunakan kata kadrun dan kampret. Gatot mengatakan kata yang santun menjadikan Indonesia terhormat. Dengan mempunyai sebutan masing-masing, ada yang menyebutkan kadrun, ada yang menyebutkan kampret, itu kan nama binatang, padahal itu ciptaan Tuhan kita manusia semuanya. Secara tidak sadar ataupun sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kita anak bangsa ini sudah merendahkan, bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan Gatot Nurmantio mendapat tanggapan dari Partai Persatuan Pembangunan P3. P3 meminta imbauan tidak menyebut kampret dan kadrun harus diimbangi dengan penyetopan kata cebong, sehingga tidak berat sebelah. Saya kira itu sebuah himbauan yang bagus, tetapi lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Kami dari awal P3 menghindari menggunakan kata istilah cebong, kadrun, ataupun kampret. Bukan hanya melecehkan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot, tetapi juga melecehkan manusia. Saya Charles Honoris dari PDI Perjuangan pendukung Capres-Cawapres Jokowi Amin alias Cebong. Saya Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra pendukung Capres-Cawapres Prabowo Sandi alias Kampret. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02, tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Aja jadi kampret, otak kebalik, mikir kebalik-balik. Lebih dari 1 tahun kita direcoki oleh isu-isu tentang kampret dan cebong, kemudian kadrun dan buzzer. Saya pikir masalahnya akan segera reda begitu pemilu berakhir, tetapi ternyata tidak. Sampai detik ini kita masih merasakan perpecahan bangsa itu. Saling mengejek, saling menghina, satu orang dengan orang yang lain berbeda pendapat, akhirnya bermusuhan, kemudian saling melabeli satu sama lain, dan sebagainya. Dengan mempunyai sebutan masing-masing, ada yang menyebutkan kadrun, ada yang menyebutkan kampret, itu kan nama binatang, sengaja ataupun tidak sengaja. Kita, anak bangsa ini sudah merendahkan, bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada para penista agama, orang-orang munafik, muka dua, musang berbulu kecebong, jangankan berkata kasar, dalam syariat dibunuh saja boleh, tumpahkan darahnya, apalagi cuma berkata kasar. Lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Saya balik bertanya, hei penguasa, kamu gak capek tiap hari menganiaya rakyat, bohongi rakyat, nipu rakyat, gak capek kamu? Bong cebong, kamu gak capek tiap hari jadi cebong? Gus Nur, kamu gak capek tiap hari teriak rezim? Bong, kamu gak capek tiap hari jadi cebong? Ngos, jongos, kamu gak capek tiap hari jadi jongos? Oknum polisi, kamu gak capek tiap hari nerima perintah yang salah? Nah, pertanyaan terakhir, Jokowi, kamu gak capek tiap hari bohongi rakyat? Lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Allah marah, Allah murka, sama tangan-tangan lo. Kampret cebong lo. Mari sama-sama kita bernegara dengan santun, hilangkan kata-kata seperti itu. Kita, anak bangsa ini sudah merendahkan, bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu. Masa bilang kene, kan duduk kiswek kene. Marahin ramen kuping, ngebuki yuk kami. Ngebuki Anda. Anakmu, bojomu, wetangmu, wong tuamu bledos kena corona, mati bongkok kabeh. Tak jodoh atur pakem wae botol. Mbokne ancuk kabeh. Tangkem ora sopan kuwi. Saya kira itu sebuah himbauan yang bagus, tetapi lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Cebong, kadrun, ataupun kampret bukan hanya melecehkan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot, tetapi juga melecehkan manusia. Memanggil orang-orang soleh
kadrun, kadal gurun. Jadi kadrun itu sejak zaman PKI sudah ada. Sumur banyak kodoknya. Jadi kodok dari dulu udah masalah juga ini, dari zaman PKI kodok udah masalah ini. Itu musnah zaman Pak Harto, nggak ada lagi. Semoga Allah merahmati Pak Harto di dalam alam barzakh, dimuliakan atas jasa beliau membela agama. Dan mengapa Anda tidak menyebut orang-orang yang biasa nyebut cebong, yang biasa menyebut lebih sadis, lebih kejam dari itu? Bisa, alif, ba, ta, sa, ha, ko, bisa. Oh salah, digoreng sama cebong. Digoreng sama cebong. Lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Cebong, kadrun, ataupun kampret sudah melecehkan Tuhan yang menciptakan manusia, juga melecehkan manusia itu sendiri. Diancam-ancam sama siapa? Sama cebong. Cebong itu binatang, Ya. Terus? Jadi jangan bilang cebong, maksud cebong kan sungguh yang lain ya. Terus? Ya, jangan ya, stop. Stop cebong, bilang aja paslon nomor 1. Ibu. Jangan cebong, cebong binatang. Iya, sudah. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ibu kasihkan ayatnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan meninggikan derajatnya orang itu. Tetapi sayang, orang itu lebih memilih merendahkan dirinya sendiri dan menuruti hawa nafsu dunianya. Maka orang-orang seperti itu ibarat anjing. Mari sama-sama kita bernegara dengan santun, hilangkan kata-kata seperti itu. Kita, anak bangsa ini sudah merendahkan, bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dungu, kau catat ini baik-baik. Paham? Jadi nggak usah dungu. Tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua. Lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Kan ngobrol serius ya. Dodolan, gambler. Gitu ya. Teka-teka, masa lo teka ya aku rasain. Pindah orang aku. Matamu, Bong. Matamu gosok panset gue. Asu kamu itu, Bong. Ya juang gue. Rocoro. Asu. Corok. Mari sama-sama kita bernegara dengan santun, hilangkan kata-kata seperti itu. Kita, anak bangsa ini sudah merendahkan, bahkan melecehkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku enggak semua surat. Binatang. Ya dari telahin. Wangi kalaku. Aku nolong apamu, ya senang enak, weh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tenang ini marah cangkem, Bangsat kamu itu. Marahnya. Ya dah, telahin. Lebih baik himbauan itu juga berimbang. Sebutan-sebutan cebong juga seharusnya dihimbau untuk tidak digunakan. Wong udah punya rasa apa-apa rasa nek-nek ke wong. Bangsat. Kok rasamu pencak deh, dijejeli kan nih. Matamu gosok. Bong cebong. Karena tubuh disbuang kono dari tengah kono. Jasmu siga dadi limo. Polomu montrot. Kan jalan. Otakku mendidih ini ki. Polomu montrot ya toh. Wes yo, teman yo. Urip dolan kok sing sopan sing aturan tatanan. Sudah teman, aku Untuk aku elek ya ngono ndopo. habis kesabaranku, Bong. Aku salah apa? Kok bratmu kok dulurmu aku? Ayo, Bong, kamu ngomong aku stres, tak culuk, tak cungkil matamu nanti, Bong. Ngomong di depanku, Bong. Nih, tak jodoh kalau aja nek ngomong sayang sih.